Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman, kita jadi mengetahui siapa pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu apa saja isi perintah yang Ia perintahkan yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita langgar. Mana yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar bagi seluruh kaum muslimin karena mereka punya panduan hidup di dunia dan kesempatan dengan kebaikan-kebaikan dan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah ini mereka akan mendapatkan nanti balasan yang terbaik di surga di akhirat sana. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu jaga, yaitu nikmat Islam dan iman. Belum lagi hal-hal yang ditambahkan dari pernak-pernik kehidupan, makanan, minuman, udara, air dan segala macam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur. Dan Allah juga memudahkan kalimat syukur dengan dua komponen kata, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halaman, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama sehingga akhirnya sampailah kepada kita dan bisa dijadikan sebagai panduan hidup. Pertemuan ini tentunya perdana di tempat kita ini dan mungkin kalau kedepannya pun berlanjut biasanya metode yang kami gunakan adalah bedah buku. Kali ini kita akan bahas tematik tentunya, dan karena kita sangat dekat dengan bulan Zulhijjah atau tanggal 1 Zulhijjah, tidak lama lagi, kurang lebih hari Jumat, ya, insya Allah akan masuk 1 Zulhijjah. Agar kita memahami masalah kedudukan bulan Zulhijjah ini, bisa Bapak Ibu lihat dulu surah At-Taubah, surah nomor 9, di ayat 36-nya. Surah At-Taubah, surah nomor 9, di ayat 36. Saya akan bacakan ayatnya, nanti sambil dicari di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Terjemahannya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Di sini bukan Januari sampai Desember, tapi bulan-bulan Hijriyah. Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsaniyah bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah yang kita sekarang berada bulan 11, dan Zulhijjah nanti bulan ke-12-nya. Ini yang Allah bilang, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah, maksudnya yang harus setiap muslim jadikan sebagai rujukan pertanggalan mereka adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, maksudnya sudah lama Allah tetapkan itu di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan-bulan Hijriah ini bukan baru, tetapi sudah dari awal pada saat penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan sebagai ya, keyakinan orang-orang beriman kepada Allah, dijadikan sebagai hitungan mereka. Kemudian di antaranya ada 4 bulan haram. Haram di sini bukan berarti terharamkan ya, artinya mulia. Ya, kita kalau bilang masjid yang ada Ka'bah, masjid apa? Masjidil Haram. Bukan berarti haram tidak boleh
ya apa namanya ditempati sholat, tetapi haram maksudnya mulia. Ya, dia katakan masjid haram atau masjid yang mulia. Dari sini dikatakan ada 4 bulan yang haram, maksudnya yang dimuliakan. Nah, dari sini perlu Bapak Ibu saya berikan tambahan informasi. Biasanya kita ya gencar sekali mengejar ibadah di bulan Ramadan. Betul itu tidak salah. Tetapi terlalu banyak orang di antara kita belum faham ternyata masih ada bulan-bulan lain yang menyaingi Ramadan. Bahkan ada yang melebihi Ramadan. Nah itulah 4 bulan ini. 4 bulan ini adalah bulan Rajab yang terhimpit antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Bulan ke-7 ya dari bulan Hijriah. Dan kata Nabi SAW, وَثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ, dan 3 bulan berurutan. Itu adalah Zulqa'dah yang kita sekarang ada dan kita di akhir-akhirnya. Kemudian Zulhijjah bulan depan dan bulan nomor 1 Muharram. Nah 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan sekali. Makna mulia, kata para ulama tafsir, maksudnya semua amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan di 4 bulan ini secara khusus akan dilipat gandakan pahalanya. Dan kalau melakukan dosa dilipat gandakan hukumannya. Nah itu makna mulia. Makanya di wilayah Masjidil Haram, orang kalau sholat 100.000 dibandingkan tempat lain gitu ya. Sama juga orang kalau buat dosa sana lebih berat daripada buat dosa di tempat lain. Karena memang dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini hak kausalitasnya Allah ya. Allah mau memilih dari semua planet bumi ini yang kita tinggali. Bukan di Jupiter, bukan di yang lainnya. Kemudian Allah juga muliakan di antara para tempat. Ada Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa, Palestina. Ada juga Allah muliakan di antara hari-hari, hari Jumat dibandingkan hari yang lain. Ada bulan itu Ramadan dan 4 bulan ini dibandingkan bulan-bulan lain. Itu semua kuasa Allah. Para nabi-nabi dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Jibril alaihissalam di kalangan malaikat dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Ini semua Allah punya hak untuk memilih itu tentunya. Lalu Allah bilang, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam 4 bulan itu. Ini maksudnya jangan buat dosa di 4 bulan itu. Karena nanti akan dilipat gandakan hukumannya. Dan makna lawannya ini adalah, kalau gitu sibukkan dirimu dengan amal saleh di waktu itu, karena akan dilipat gandakan juga balasannya. Nah, kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan itu, di akhir-akhirnya ya. Bahkan ada di antara 4 bulan ini yang mengalahkan Ramadan. Itulah nanti yang kita akan jelaskan, bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuk. Ya. Bahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dalam pendapat sebagian ulama lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya. Kalau 10 awal bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 nanti hari Jumat ini, 1 Zulhijjah insya Allah, tanggal 7 Juni berarti ya. Itu 10 hari ke depan sampai Idul Adha, itu mengalahkan 10 terakhir Ramadan. Padahal 10 terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ada ibadah i'tikaf, ya. Itu luar biasa. Tetapi ternyata masih ada hari yang mengalahkan. Dan kebetulan sekali memang kita tinggal hitungan hari untuk masuk ke sana. Kalau hari ini hari Selasa, berarti 3 hari lagi kita akan masuk di apa yang akan kita bahas nanti ke depannya. Sampai sini saksi bahasan, lanjutan ayatnya, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Jadi kalau kalian diserang, jangan mundur, lawan orang-orang yang menyerang kalian, apalagi kalau sampai menghina agama ya. Kemudian dikatakan, dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang takwa itu orang yang patuh, orang yang patuh. Baik, kita tidak akan bahas 3 bulan yang lainnya, bulan Rajab, Zulqa'dah, dan bulan Muharram. Tapi kita akan fokus ke bulan Zulhijjah. Alasannya karena itu yang terdekat sekarang, dan memang karena 10 hari pertamanya lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang masalah itu. Baik, untuk mengetahui tentang dahsyatnya 10 awal bulan Zulhijjah ini juga bisa buka surah Al-Fajr. Coba buka surah Al-Fajr 3 ayat pertamanya. Ya, di juz 30 ya. Surah nomor 89, 3 ayat pertama. Sudah lihat?
Itu pendek-pendek ayatnya. Sering juga imam-imam kita baca di masjid. Ya, mungkin juga di sini ada yang hafal insya Allah. Bunyinya saya baca 3 ayat pertama itu. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim wal fajr. Demi waktu subuh. Di sini perhatikan wawunya. Wa itu wawu sumpah dalam bahasa Arab. Namanya wawu qasam. Wawu qasam. Mirip dengan yang lainnya seperti wal asr. Ya, wawu itu wawu qasam. Allah bersumpah karena memang pentingnya informasi yang datang setelahnya. Ya. Jadi seperti misalnya wal asr demi waktu. Kan gitu. Allah sumpah maksudnya kalian harus hati-hati. Saya pun penciptanya. Saya perintahkan kalian untuk perhatikan waktu kalian. Kan gitu. Selama hidup di dunia jangan disia-siakan karena nanti akan menyesal di akhirat nanti. Kalau tidak bisa selamat masuk surga atau bahkan tidak mendapatkan derajat tinggi di surga karena malasnya beribadah dan mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu makna wal asr ya. Kalau di sini kan wal fajr ya. Demi waktu subuh. Nah, perhatikan alif lam yang ada setelahnya dikenal dengan alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu ya. Kalau seandainya ibu-ibu sekalian alif lamnya dihapus, kan bacanya wa fajr ya. Benar gak? Nah kalau wa fajr berarti demi subuh, tapi subuhnya gak jelas, subuh yang mana. Berarti bisa masuk subuh sepanjang tahun. Tapi alif lam ini dalam bahasa Arab, retorika bahasa Arab menunjukkan berarti dia subuh tertentu yang dimaksudkan. Wa al fajr. Nah ulama mengatakan fajr ini subuhnya adalah subuh hari raya Idul Adha. Subuh hari raya Idul Adha. Dan dari ayat ini ulama mengatakan berarti Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Nah, di Indonesia yang ramai apa? Idul Fitri. Padahal Idul Adha itu lebih besar pahalanya. Lebih afdal di sisi Allah SWT. Karena di antara alasannya kalau selepas sholat Idul Fitri kita kan tidak ada perintah ibadah khusus kan. Boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh bebas. Tapi kalau habis sholat Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Tuhan Muhammad Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Langsung ada ibadah kurban. Ini menandakan dia lebih afdal. Apalagi dia berada di salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan. Sementara Idul Fitri berada di 1 Syawal. Kalau Ramadan jelas bagus, lebih mulia. Gitu kan. Syawal pun ya bagus bulannya. Cuman biasa lihat selamat Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri 1 Syawal ya. Nah Syawal ini tidak masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan. Dia juga sudah lewat Ramadan. Nah sementara Idul Adha berada di tanggal 10 Zulhijjah. Di bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi memang dia lebih afdal. Ya, oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik ibadah di Idul Adha itu. Ya. Kemudian ayat 2-nya wa layalin asyr. Waw yang kedua ini itu lanjutan daripada yang pertama. Jadi seperti masih berlanjut sumpah Allah. Layal artinya malam-malam. Asyr 10. Ya, begitu terjemahan ya. Dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Nah, dari sini ulama mengatakan, kenapa mereka mengatakan bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan dari ayat kedua ini. Karena 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar di malam-malam ganjil saja. Dan terjadi cuma 1 malam. Kalau di sini Allah bersumpah, demi subuhnya Idul Adha itu jangan ketinggalan sholatnya dan kurbannya. Dan ingat 10 malam berturut-turut semua. Enggak ganjil, enggak genap. Pokoknya semuanya dirikan malam sholat malamnya. Semua disuruh kejar gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan. Nanti akan dikuatkan dengan hadis Bukhari tentang masalah keafdalan daripada 10 awal Zulhijjah dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Ini masih ayat dulu. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wasyafi'i wal watr. Asy-syafa' itu adalah hari ke-8, tanggal 8 Zulhijjah. Itu dikenal dengan hari tarwiyah. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang akan pergi haji atau sudah pernah haji tidak asing dengan istilah tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8. Itu awal sekali jemaah haji pakai ihram, mereka menuju ke Mina ya, untuk hadir melaksanakan ibadah haji itu. Nanti tanggal 9 baru Arafah, nanti tanggal 9 juga baru Muzdalifah, kemudian tanggal 10 sampai tanggal 13 itu
tinggal di Minah lagi. Nanti akan kita jelaskan rangkaian ibadah haji karena salah satu ibadah yang paling mulia dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Baik, itu tanggal 8-nya, dan Al-Watr artinya hari ganjil. Maksudnya tanggal 9 Zulhijjahnya, itu hari Arafah. Itu adalah hari Arafah. Bagi orang yang pergi haji, ini wajib hadir di Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi di Saudi itu, ibu-ibu sekalian, kalaupun ada orang yang sudah sakit parah, tapi dia niat haji, lagi dirawat di rumah sakit oleh pemerintah Saudi, di tanggal 9 itu dipakein ihram, dibawa pakai ambulan, yang penting hadir di Arafah. Walaupun dia dalam kondisi tidak sadar, tapi belum meninggal, dihadirkan di Arafah karena harus wukuf, datang, tinggal di situ, walaupun tidak buat apa-apa. Kalau ditambah dengan zikir, dengan doa, itu lebih mulia lagi. Mulai dari sebelum duhur sampai terbenam matahari. Nah, itu dikenal dengan hari water atau hari ganjil. Bagi yang tidak pergi haji, di sini kalau ada yang tidak pergi haji, jangan luput untuk puasa hari itu. Biasa dikenal puasa Arafah ya. Itu yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Puasa satu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, maka akan membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, atau 1 tahun ke depan, gitu ya. Jadi ini bisa punya keutamaan yang luar biasa. 1 hari saja bisa membersihkan dosa 730 hari, gitu ya. Jadi itu ditandain baik-baik. 1 hari sebelum Idul Adha, ikuti pemerintah kita saja. Walaupun Idul Adhanya beda sama Saudi misalnya, kita puasanya ikut pemerintah. Kalau misalnya Saudi Lebaran Idul Adhanya hari ini misalnya, kita besok, ya hari ini kita puasa tanggal 9-nya. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, ini tentang ayat. Sekarang dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Nah, dari kata Nabi SAW tidak ada hari-hari sepanjang tahun, berarti Ramadan juga masuk dalamnya. Di mana semua jenis amal soleh, wajib atau sunnah, lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi saya ulangi, kata Nabi SAW terjemahnya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh yang dikerjakan wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dari sini ulama menekankan lagi, menguatkan surah Al-Fajr tadi, kalau 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Karena Nabi bilang tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kecuali Nabi bilang kecuali Ramadan. Enggak ada kecuali Ramadan. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, semua bulan, yang amal soleh apapun dikerjakan dalamnya sunnah ataupun wajib yang lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, berperang juga di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa ditawan oleh musuh, bisa mati, itu juga belum bisa mengalahkan pahalanya orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah. Makna hadisnya walaupun sunnah, kayak kita bilang subhanallah sekali, kayak kita sedekah 1.000 rupiah. Apakah kalau dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah juga belum bisa jihad mengalahkan pahalanya? Itu besar sekali ya. Maka kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Maka beliau menutup hadis sambil mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' bidzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar membawa seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia punya misalnya uang 10 miliar, dia bawa semua ke medan perang, disedekahkan, beli senjata, beli makanan buat mujahidin segala macam, habis semua itu, dia pun ikut berperang dan dia mati syahid, itu baru bisa menyamai pahala amal apapun, seringan apapun, walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini kalau ibu bisa renungi dalam sekali maknanya. Itu berperang gak gampang, itu di alam kami laki-laki ya. Itu berat, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan. Tapi orang banyak mau berperang, kenapa? Karena bisa dapat pahala. Kata Nabi SAW,
seseorang yang hadir di medan perang hanya ukuran 2 perahan susu unta. Jadi kalau unta lagi diperah susunya, dari perahan yang pertama, perahan yang kedua itu kan hitungan detik saja. Kan orang merahnya cepat. Nah itu dia hadir di medan perang ukuran cuma ya perahan suatu ke perahan yang kedua, sudah wajib baginya mendapatkan surga. Dan dalam hadis yang lain, 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Itu pahalanya besar sekali orang jihad. Tetapi subhanallah khusus 10 awal bulan Zulhijjah, jihad pun tidak bisa menyamai pahalanya. Semua jenis ibadah. Senyum dengan muslim, sedekah Rp1.000, baca 1 ayat Quran, apalagi kalau banyak. Apalagi kalau macam-macam dikerjakan. Oleh karena itu kita harusnya punya persiapan yang sangat matang sekali di 10 awal bulan dari semua jenis amal-amal. Semua jenis amal-amal. Baik, kita akan masuk sekarang ke amal apa yang paling afdal. Amal yang paling afdal di 10 awal Zulhijjah adalah haji. Itu amal yang paling afdal, umroh dan haji. Umroh dan haji. Dan ini keutamanya sangat banyak sekali. Di antaranya pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, kira-kira amalan apa yang paling afdal? Beliau menyebutkan yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad. Lalu kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Maksudnya haji mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya. Kita sudah tahu haji adalah rukun Islam yang kelima. Dan yang perlu kita garis bawahi, dan ini yang saya ingin sampaikan pesannya, ada kata-kata zakat dan haji bagi yang mampu. Permasalahannya banyak orang kita salah paham dengan bagi yang mampu. Ya udah, saya kan belum mampu, nggak usah pikirin. Keliru itu. Ya. Rukun Islam yang 5 ini dibagi 3 lagi. Yang pertama wajib, tidak ada pilihan, itu adalah syahadat dan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, tentu orang kalau batalin syahadatnya berarti batal Islamnya, itu kan orang tanpa syahadat non muslim tidak akan dikatakan muslim. Sholat juga begitu. Ya, kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat, sampai meninggalkannya maka dia telah kufur, kan gitu. Yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti di hari lain. Kalau kita punya uzur, punya alasan, itulah puasa Ramadan, sakit, ibu-ibu haid, nifas, bisa diganti di hari lain. Ya, walaupun di Ramadannya sebenarnya wajib, tapi masih bisa ada toleransi, cuma tetap wajib dibayar. Nah yang ketiga, ini wajib bagi yang mampu, zakat dan haji. Permasalahannya di sini, ini bagi yang mampu bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, ya sudah, kalau kau tidak mampu nggak usah dipikirin. Potensi kita sama nggak? Kita kan sama-sama punya waktu 24 jam ya, punya sama-sama 2 mata, 2 kuping, 2 tangan. Orang yang mampu secara finansial itu bukan punya waktu 26 jam misalnya, dia lebih dari kita 2 jam, sehingga dia bisa ekstra punya kemampuan, enggak. Berarti semua punya potensi yang sama. Tinggal innamal a'malu binniyat. Bagaimana niatnya? Allah itu selalu melihat niat hambanya. Makanya kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah menilai jasad dan paras wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan menilai hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Itu yang dinilai. Berapa banyak orang tidak mampu tapi bolak-balik pergi umrah dan haji. Mungkin bukan dia yang bayar. Allah datangkan seseorang yang membayarkan buat dia. Tergantung bagaimana kita merengek dan manjanya kepada Allah. Doa itu kan kita bermanja sama Allah. Minta. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Ya. Kalau semua orang yang sekian juta pergi haji itu adalah orang kaya, mungkin banyak sekali orang kaya kalau begitu. Yang kita lihat depan mata, di sekitar kita aja, lebih banyak orang kaya itu orang miskin. Lebih banyak orang miskin, gitu kan? Itu hampir di seluruh dunia sama. Mayoritasnya orang jadi pendapatannya pas-pasan atau memang tidak punya, tapi pergi haji. Karena mereka memang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panggilan. Haji itu panggilan. Berapa banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak pergi haji. Saya bolak-balik, alhamdulillah setiap tahun bawa jemaah haji. Beberapa tahun yang lalu dan hampir setiap tahun kalau kami pergi haji, saya tanya, Bapak Ibu sudah pernah haji? Mayoritasnya belum haji. Mayoritas. Padahal mereka orang mampu. Orang sangat kaya raya di negeri kita ini. Setelah tua umur 60 tahun, 70 tahun baru pergi haji. Sebelumnya belum pernah haji. Subhanallah. Untung Allah masih kasih kesempatan.
Ya, kalau dia meninggal, kemudian dia tidak pergi haji itu berbahaya bagi dia. Karena dia termasuk orang yang mampu ya. Dan kategori mampu ini kata ulama, mampu secara finansial, dia bisa biayai dirinya, atau dibiayai oleh orang lain. Mampu secara fisik, tidak cacat sehingga menyusahkan dirinya untuk haji, maka ini juga mampu, gitu kan? Dia mampu. Bahkan di masa dulu orang ada pergi haji, ya mungkin di masa sekarang kita agak sulit, tapi masa dulu orang jalan kaki pergi haji. Orang menunggangi unta dan kuda, gitu kan, untuk mengerjakan ibadah yang mulia ini. Nah, cuma di sini yang kita tidak berikan adalah masalah haji yang mabrur, ya. Haji mabrur berarti haji yang mengikuti syarat-syarat dan rukun yang benar. Oleh karena itu bagi yang akan pergi haji, jangan malu untuk selalu bertanya kepada pembimbing travelnya. Tapi saya kasih gambaran haji itu 6 hari. Haji itu 6 hari. 2 hari sunnah, 4 hari wajib. 6 hari totalnya, tapi hari pertama itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 sama tanggal 13 ini hukumnya sunnah. Di tengah-tengah 9, 10, 11, 12 ini wajib, hari wajib. Ya, tapi kalau kami terapin semuanya harus diikutin. Karena sunnah pun bukan berarti karena sunnah kita tinggalkan. Sunnah juga perintah agama. Dan itu pahalanya besar sekali. Nah, 6 hari ini dimulai tanggal 8 sudah hari tarwiyah namanya. Ya. Di sini jemaah haji tinggal pakai ihram. Kalau kita mungkin yang datang dari Indonesia di kamar hotelnya, dia pakai ihramnya, dia niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Untuk kalau diri dia, kalau dia mau hajikan orang lain, kayak dia mau hajikan orang tuanya yang sudah meninggal misalnya, syaratnya dia harus sudah haji dulu ya. Kalau dia sudah haji sebelumnya, maka dia tinggal mengatakan labbaik Allahumma hajjan ditambah an untuk sebut nama orang yang kita ingin hajikan. Tapi syaratnya dia harus sudah haji dulu. Cuma kami selalu sarankan kalau jemaah di travel kami, agar kalaupun dia sudah haji tahun lalu dan ada kesempatan haji lagi tahun ini dan dia bisa bayar dia pergi, maka tetap dia haji buat dirinya sendiri. Kalau untuk orang tuanya, dia tinggal badalkan saja. Dia bayar, biasanya kami di travel punya program, bayar nanti kami kasih mahasiswa yang akan hajikan nanti orang tuanya. Jadi tetap dia dapat pahala lagi, karena tahun lalu dia sudah dapat pahala haji, tahun ini bisa dicatat lagi. Karena kan tahun lalu buku amalnya, sekarang kita butuh. Kenapa kita harus selalu baca basmalah di setiap mau makan? Kenapa enggak sekali sejak seumur hidup? Kenapa kita setiap mau tidur baca doa mau tidur? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Habis makan alhamdulillah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mungkin orang mau interaksi biologis sama istri yang halal misalnya. Semua itu dibaca setiap kali kita lakukan. Karena memang kita punya buku amal yang dicatat setiap hari oleh para malaikat. Jadi walaupun ibadah yang sama terulang, jangan disia-siakan selama ada kesempatannya, gitu kan? Apalagi mungkin haji kita yang sebelumnya ada kurangnya, maka ini bisa menyempurnakan. Karena boleh orang mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah. Nanti kan kita bacakan hadis berhubungan dengan masalah itu. Nah di sini jemaah haji tinggal bilang labbaik Allahumma hajjan, mereka akan menuju ke Mina semuanya. Saya melihat ini mayoritas jemaah tidak masuk di Mina pada saat itu. Itu sayang sekali. Ya, banyak travel kita. Jadi kalau bapak ibu atau ibu-ibu lagi sama travel dan masih dikasih opsional, ya, misalnya bilang saya mau tanggal 8 masuk ke Mina bisa nggak? Kalau mereka bisa siapin bagus. Karena kebanyakan mereka mau simpelnya aja. Ya udah langsung hari Arafah aja. Terus ngapain tinggal di hotel tanggal 8? Sayang benar. Sunnah Nabi justrunya di kemah ya di Mina. Baik di situ jemaah haji tiba sebelum duhur, mereka sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, di kasar aja, tapi tidak dijamak sama asar. Duhur di waktu duhur tapi cuma 2 rakaat. Termasuk penduduk Mekah sendiri. Kalau mereka masuk ke Mina, mereka sholat duhur cuma 2 rakaat. Nanti asar di waktu asar juga 2 rakaat. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Sambil dia berdoa, dia berzikir, dia ikuti pengajian, kalau ada pengajian, aktivitas biasa, makan, minum, itu mah tinggal di kemah saja. Kita nginap di Mina, gitu ya. Semalam sampai besok, habis selesai waktu duha, menjelang duhur, menuju ke Arafah. Nah ini tanggal 9, hari keduanya, ini yang wajib. Ya. Semua jemaah haji wajib hadir di Arafah, karena kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Dan ini hari yang sangat mulia sekali. Ya, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah hapuskan
nama hamba-hamba yang dari neraka dibandingkan di hari Arafah. Di hari Arafah. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya di hari Arafah Allah itu turun ke langit bumi. Bagaimana kita imani apa adanya, kemudian membanggakan di depan para malaikatnya hamba-hambanya yang hadir di Arafah. Seraya mengatakan, lihatlah hamba-hambaku ini datang dalam kondisi berdebu. Ya. Walaupun nanti kita di sana di kemah ada AC segala macam, tapi panas cuacanya. Nah, debu-debu yang ada pun itu dinilai oleh Allah SWT berdebu, dan mereka berharap rahmatku. Maka saksikanlah wahai para malaikat, kalau seandainya dosa-dosa mereka sebanyak jumlah pasir di muka bumi, dan juga sebanyak tetesan air hujan atau sebanyak buih di lautan, aku sudah maafkan. Lalu kata Allah SWT dalam hadis yang sahih, berbubarlah kalian wahai hamba-hambaku, ini khusus yang hadir di Arafah, bubarlah kalian dari sini dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian, dan juga orang-orang yang kalian berikan syafaat, orang yang didoakan. Nah, makanya wajar orang kalau mau haji bilang doakan saya ya, misalnya, itu sangat baik karena memang mereka mustajab doa, ya, mereka mustajab doa. Itu jemaah haji di Arafah nanti sholatnya agak berbeda sedikit. Di sini dijamak sama qasar, duhur asar di waktu duhur 2 rakaat, dijamak, di qasar, dipangkas dari 4 menjadi 2, dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Setelah itu nanti duduk berdoa, ya, beribadah kepada Allah, terutama selepas asar. Nabi SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, beliau di hari Arafah selepas asar keluar dari kemah dan mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan, dan berdoa SAW sampai terbenam matahari. Ya, jadi kalau lagi haji jangan terlalu banyak sibuk dengan makan dan minum terus gitu ya. Ngobrol, ngomong kosong, sayang sekali. Hari Arafah itu hari emas luar biasa. Harusnya sibuk dengerin pengajiannya. Boleh, bukan tidak boleh istirahat, ngantuk tidur sebentar. Tapi kalau masuk Arafah, terus kemudian sholat duhur asar, makan, habis itu ngobrol, tidur, bangunnya sudah mau maghrib, hilang semua peluang emasnya ini. Sayang sekali. Di situ memang harusnya capek. Hari Arafah itu hari capek. Kita capek beribadah, maksimalin. Nah, makanya Nabi SAW di malam harinya, di tanggal 9 itu ke Muzdalifah. Lokasi yang ketiga. Tadi tanggal 8 Mina, kemudian tanggal 9 siang sampai maghrib Arafah, malamnya itu Muzdalifah. Di Muzdalifah ini Nabi istirahat. Di situ tempatnya waktunya istirahat. Di Muzdalifah ini Nabi SAW sholat maghrib, isya di jamak, ya, kemudian isya'nya saja di qasar, jadi 2 rakaat, maghrib tetap 3, ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya'. Baru Nabi SAW makan malam dan beliau istirahat, tidur di Muzdalifah itu. Kemudian setelah itu, walaupun memang biasanya travel itu buka tebar tikar ya, karena di Muzdalifah atau di bus, tidak ada disiapin kemah secara khusus, karena Muzdalifah tidak sebesar lokasi-lokasi yang lain ya. Kami pun biasa jemaah istirahat di bus kadang-kadang. Kalau ada dapat tempat kita bukain tikar untuk bisa istirahat di situ. Nah ini sunnahnya itu tidur atau istirahat sampai, tentu kalau mau sholat malam boleh, tapi kalau orang istirahat sampai azan subuh. Selepas sholat subuh di Muzdalifah, barulah tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha atau hari Nahar, itu jemaah haji menuju ke Jumroh. Ya. Melontar. Aqabah namanya. Jadi jumrah itu titik lempar ada 3. Ada sugro, ada wusta, ada aqabah atau kubroh. Kecil, sedang, besar ya. Nah di hari tanggal 10 itu mereka hanya melempar yang besar saja. 7 butir batu kecil. Ya. Kemudian setelah itu baru tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Tawaf dan sa'i, putar Ka'bah 7 kali sama sa'i, dan juga menyembelih hewan. Nah kalau 3 ini sudah dilakukan di hari itu, maka sudah boleh tahallul, cukur rambut, buka baju ihram, dan semua sudah halal. Ya. Kalau misalnya ada jemaah haji hanya jumrah saja hari itu, ya, atau berkurban saja hari itu, walaupun ini harus diselesaikan hari itu ya kalau jumrah. Kalau tawaf ifadah sama kurban itu boleh ditakhirkan sampai tanggal 13, sampai hari terakhir. Cuma kalau misalnya dia cuma jumrah, dia boleh cukur rambut tapi belum boleh interaksi suami istri. Kalau dia kerjakan 3-3-nya di hari itu, maka baru boleh semuanya halal termasuk hubungan suami istrinya. Setelah selesai
hari raya Idul Adha kalau dikerjakan tadi berkurban, tawaf ifadah dan sa'inya serta jumrah, maka cukur rambut pakai baju biasa. Nah itu tinggal di Mina. Mulai tanggal 10 itu Idul Adha, tinggal di Mina tapi sudah pakai baju biasa bukan ihram lagi. Sampai tanggal 13. Kalau tanggal 10 tadi kita kerjakan 3 perbuatan itu ya. Tanggal 11, 12 dan 13 dikenal dengan hari tasyrik. Nah hari tasyrik ini jemaah haji kerjanya itu jumroh saja. Jumroh. Hari tanggal 11 pergi ke tempat jumroh tapi melontarnya kecil 7 butir, sedang 7 butir dan yang besar 7 butir. Pulang ke kemah, istirahat lagi, ibadah segala macam, ikuti pengajian, mungkin apa program travelnya, zikir, baca Al-Quran dan segala macam. Nanti tanggal 12 sama, tanggal 13 sama. Nah, sebagian travel mereka hanya ambil wajibnya. Tanggal 12 mereka sudah keluar dari Mina. Ini biasa dikenal dengan nafar awal, ya, nafar awal. Saya cuma sarankan kalau memang travel ibu-ibu sekalian yang sedang dipakai jasanya mengizinkan untuk ibu tinggal sampai tanggal 13, maka tinggal saja. Walaupun tidak banyak orang, gitu kan. Tidak banyak orang, biasanya tanggal 13 pengalaman kami itu sudah banyak yang keluar, mereka mau buru-buru selesaikan hajinya. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, limanittaqa. Ya, itu akan lebih baik bagi orang yang bertakwa, tinggal sampai tanggal 13. Nah kalau mau keluar di tanggal 12, usahakan keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Karena kalau sudah terbenam matahari berarti dia tetap harus lanjut sampai tanggal 13. Tetap kami sarankan tinggal sampai tanggal 13. Ya. Nah inilah rangkaian ibadah haji ringkasnya ya. Biasanya memang kalau manasik ini butuh 1 jam 2 jam untuk menjelaskan tata caranya segala macam. Tapi saya kasih ringkasnya. Saya yakin semua travel nanti akan ada manasiknya insya Allah. Saya tidak tahu manasiknya berapa kali dan kapan. Kalau kami minus 1 dari hari H kami buat manasik. Supaya jemaah masih ingat. Kayak nanti kami berangkat hari Jumat insya Allah. Pagi Kamisnya kita manasik. Jadi di situ seharian deh, dari pagi sampai maghrib semuanya kita selesaikan tata caranya dan segala macam, rincian lebih jauh masalah itu. Baik, inilah puncak ibadah yang terbaik dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji. Nah supaya hajinya mabrur, yang kata Nabi SAW, wal haji mabrur laysa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, kita harus mengikuti syarat-syarat dan rukunnya. Nah, di antaranya selain tadi tata cara yang sudah kami sampaikan, juga dianjurkan agar tidak boleh rafath dan tidak boleh fusuk. Apa itu rafath, apa itu fusuk? Kata Nabi SAW, man hajja falam yarfuth. Siapa yang haji tidak rafath. Walam yabsuk, tidak fusuk. Raja qayyum waladatu ummu. Maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bonusnya bersih dari dosa semua. Tapi syaratnya dua ini dipenuhi. Rafath itu kata ulama adalah semua tutur kata, lisan atau tulisan yang mengarah kepada hubungan biologis suami istri. Suami istri aja nggak boleh ucapin kata-kata yang mengarah ke sana sementara mereka pakai ihram. Tadi saya bilang itu kapan boleh? Setelah selesai di Idul Adha mereka kerjakan 3 hal. Sudah tawaf ifadah dan sa'i, sudah jumrah, aqabah dan sudah ya kurban, baru mereka boleh ganti baju biasa, baru boleh interaksi biologis. Kalau tidak nggak boleh. Suami istri pun tidak boleh. Boleh nggak gandengan? Boleh. Boleh ngobrol secara boleh. Tapi kalau menjurus kepada biologis nggak boleh. Kalau suami istri aja dilarang, apalagi selain suami istri. Ya kan? Saat orang soalnya pacaran di musim haji gitu ya. Nah itu rafath namanya. Semua itu rafath ya. Kemudian kalau fusuk, semua perbuatan kriminal atau dosa yang lain. Jadi selama haji nggak boleh buat dosa gitu ya. Betul-betul dijaga sama dia. Kalau mau dapat bonus pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini cuma 6 hari. Ya. Dia harus jaga. Tentunya ini adalah sekolah terbaik membina kita agar terbiasa bertakwa kepada Allah. Supaya pulang haji kita lebih menjaga juga gitu ya. Mirip dengan Ramadan, tujuannya seperti tanda kutip sekolah pelatihan keimanan dan amal soleh supaya setelahnya kita terapkan ilmu Ramadan 11 bulan ke depan. Nah seperti itu. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan dan kita sembah semasa haji, itulah Tuhan sepanjang hidup kita dan selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus tetap dipatuhi perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Nah seperti itulah. Kemudian juga
Di dalam hadis yang lain yang perlu ditambahkan, walaupun ini yang saya sebutkan sekarang, itu adalah adab-adab dan penyempurnaan dari haji yang mabrur. Kata Nabi SAW, inna birral haji it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Sesungguhnya haji mabrur itu adalah memberi makan kepada orang-orang. Ya. Jadi lagi haji, ya sedekah berikan makan orang di Mekah. Ya. Apakah di Mina, apakah di Arafah, ya. Kalau kami memang biasa di Uhud Tour kami buatkan program. Kami kerjasama sama yayasan resmi di sana untuk kita serahkan uangnya jemaah kerjasama sama yayasan itu. Nanti mereka yang bagi, biasanya per kontainer-kontainer di Mina, di Arafah, di Muzdalifah gitu ya. Ya bagi yang tidak pergi haji juga mau nitip biasanya kami terima gitu. Kita kasih ke tempat-tempat ini ya. Karena memang tetap kembali kepada hadis tadi, amalan apapun yang kita kerjakan di 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada jihad kan gitu. Nah ini baru amalan pertama dan ini memang kita lebih banyak fokus ke masalah hajinya. Tapi yang jelas memberi makan ini penting sekali ya. Kalau yang biasa ikutin live kami, kalau kami lagi umroh atau haji biasanya saya tunjukkan ini ya. Walaupun travel lain silakan, yang penting sudah tahu tempatnya. Ini yayasannya, ya ini restoran yang bagi-bagi tinggal beli paket makanannya gitu ya. Itu bisa dilakukan tuh sayang sekali. Itu tidak hanya haji, umroh pun sama. Bisa kita lakukan gitu. Mau kita lagi di Indonesia pun sementara kita ingin berbagi makanan di sana juga bisa. Kan gitu. Masih bisa kita lakukan tentunya. Baik, ini diantara yang harus diperhatikan memberikan makan kepada orang-orang dan juga menjaga tutur kata yang baik. Santun banget, jaga tutur katanya, nggak boleh sembarangan. Ingat, lisan dan tulisan sama. Ya, bukan berarti lisannya santun tapi kasar dalam WA. Ini masuk dalamnya. Caci maki orang, berantem, gosipin orang, fitnah. Ini semua merusak. Ya, jadi harus betul-betul dijaga sekali sikapnya. Ya, seperti itu gambarannya. Dan semua orang yang melakukan ibadah haji dan umroh ini itu bisa setara dengan pahala jihad. Setara ya. Terutama bagi perempuan. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihada afdhalal amal." Kami melihat jihad itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Afalan ujahid, boleh enggak kami perempuan ikut perang? Mau juga ikut perang supaya bisa mati syahid. Mati syahid orang bisa selamat dari siksa kubur, bisa selamat dari timbangan amal hari kiamat, masuk surga tanpa hisab, berikan syafaat 70 keluarganya. Banyak sekali manfaatnya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis itu, alaihinna jihadun la qitala fi. Para wanita boleh berjihad tapi yang tidak ada peperangan di dalamnya. Lalu beliau bilang, al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Itu jihadnya kaum wanita. Walaupun kalau lagi berkecamuk perang boleh saja. Kayak kasus di Palestina sekarang wanita-wanita sana ikut berperang. Ya itu normal-normal saja kayak kita dulu waktu dijajah juga begitu ya. Tapi kalau kita bicara globalnya itu yang pergi berperang laki-laki. Itu bisa didapatkan pahala yang sangat besar bagi orang yang haji. Dan juga disebutkan ya, kalau haji dan umroh ini dianjurkan untuk diulang-ulangi. Jangan cuma sekali selama punya kemampuan. Sudah umroh lagi, sudah haji lagi, sudah umroh ke haji, haji ke umroh, ulang-ulangin terus. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Hasan, tabi'u bainal haji wal umrah. Selalu urutkan dari umroh ke haji, haji ke umroh, umroh ke umroh, gitu kan? Selalu urutkan, lakukan itu. Fa innahuma yanfi'anil faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Karena keduanya umroh dan haji itu benar-benar akan mengikis habis kefakiran, kesusahan hidup dan juga dosa-dosa sebagaimana pandai besi membersihkan kotoran dari besi, emas dan perak. Nah, lihat bagaimana kalau besi berkarat dibawa ke tukang besi, mereka pakai api kan itu ya. Biasanya pakai untuk bersihkan karatnya. Emas juga kalau dan perak kalau baru jadi belum dibersihkan tuh pakai api kan. Nah itu pandai besi membersihkannya sampai akhirnya emas jadi mengkilat kuning begitu, peraknya jadi warnanya silver begitu kan. Itu semua karena sudah dibersihkan. Nah Nabi SAW kasih gambaran.
Rutinkan haji dan umroh itu. Ulang-ulangin dia terus. Ingat, bukan uang jadi tolok ukur pertama. Niatnya, mau atau enggak. Tinggal minta sama Allah. Merengek saja. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, ulama besar. Itu umurnya 100 tahun. 70 kali dia haji. 70 tahun. Bukan orang kaya. Tapi selalu minta sama Allah dimudahkan. Allah mudahkan. Seorang salafus saleh dulu juga dikatakan, dia haji setiap tahun pasti selalu ada di lokasi haji. Dan dia mengatakan karena setiap kali habis haji saya selalu berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan ini adalah waktu terakhirku di musim haji ini. Maka Allah kasih tahun depan lagi begitu terus. Terakhir waktu dia mau meninggal, dia mengatakan, orang ini bilang, saya malu minta sama Allah karena sudah sekian puluh tahun saya haji terus. Waktu dia tidak berdoa lagi, di saat itulah dia meninggal dunia, wafat itu. Dia berdoa. Uang itu nomor kesekian. Yang penting orang mau dulu. Tadi saya kasih contoh, banyak orang punya uang gak pergi haji. Apalagi di masa-masa muda dia masih sehat. Harusnya itu dibutuhkan karena haji ini banyak aktivitasnya. Jalan, melempar, tawaf, sa'i. Itu aktivitasnya butuh energi. Justru harusnya di masa-masa muda itu. Walaupun kalau dia tidak sempat di masa muda, di masa tua juga tetap pergi haji. Karena itu tetap kewajiban kalau dia punya kemampuan. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW berikan gambaran luar biasa. Rutinkan haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan. Dan dosa sebagaimana pandai besi membersihkan kotoran dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Selanjutnya semua langkah kaki kita yang kita lakukan dari mulai ibu pergi ke travel mendaftar, ikut manasiknya, kemudian ke bandara, mungkin kalau masa dulu kakinya unta. Kalau sekarang kan roda kendaraan, roda mobil, baling-baling pesawat, itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ya, dalam sebuah hadis ya, yang sahih, kata Nabi SAW, fa inna laka minal ajri idza amamtal baital atika alla tarfa qadama aw tada'aha anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasana wa rufi'at laka darajah. Ketahuilah setiap kalau kamu niat, kata Nabi SAW, untuk mendatangi Baitullah Ka'bah, maka setiap kedua langkah kakimu, yang satu ditaruh, yang satu diangkat, kanan misalnya pijak di bumi, yang kiri diangkat. Begitu juga kiri pada saat dipijak di bumi, kanan diangkat, semua itu. Dan juga hewan tungganganmu. Masa dulu orang pakai unta sama kuda. Kalau kita sekarang tadi saya bilang roda, mobil, baling-baling pesawat, semua. Kecuali akan dicatatkan per satu langkahnya satu pahala dan diangkat satu derajat. Dalam riwayat lain akan diampuni satu dosa. Nah ini keutamaan yang sangat besar berkumpul dalam haji itu. Begitu juga orang-orang yang pergi haji ini, doa mereka mustajab. Tadi sudah saya singgung sedikit, tapi hadisnya adalah, kata Nabi SAW, al-hujjaju wal-ummar wafdullah. Para jemaah haji dan para jemaah umroh adalah tamunya Allah, delegasinya Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah mengundang mereka, mereka datang, maka wasa'alu fa'atahum. Karena itu pada saat mereka berdoa diijabah. Allah terima, Allah kasih mereka. Jadi itu mustajab doa, selain memang karena musafir, juga karena sedang melaksanakan ibadah yang mulia ini tentunya. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dan kita tutup di poin ini tentang masalah haji dengan hadis Nabi SAW. Pernah ada satu sahabat dari orang Ansar Madinah bertanya, ya Rasulullah, ya, saya datang untuk bertanya, kata Nabi SAW, kau mau saya jelaskan pertanyaanmu sebelum kau bertanya? Artinya Nabi mau bilang, saya udah tahu apa yang kau mau tanya nih, mau nggak saya sampaikan sebagai bentuk mukjizat dari Allah? Atau nanti kamu yang tanya baru saya jawab? Karena orang ini penasaran mengatakan, ya Rasulullah, jelaskan aja kepada saya kalau gitu. Saya ingin tahu nih, apakah anda tahu pertanyaan saya? Maka Nabi SAW mulai menjelaskan, mengatakan, Ji'tani tas'aluni.
kamu datang karena ingin bertanya kepadaku an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Pada saat kau keluar dari rumahmu menuju ke Baitul Haram untuk umrah atau haji, ya, itu apa yang kamu dapatkan? Wa an rak'ataika ba'da tawafi wa ma laka fi. Dan juga tentang 2 rakaat yang kamu kerjakan di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Semua orang yang tawaf tahu, setelah 7 kali tawaf dia sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ini 2 menit 3 menit saja. Kata Nabi SAW, kau juga mau tanya, selain kamu datang ke Baitullah dapat apa? Kamu juga sholat 2 rakaat setelah tawaf, kamu dapat apa? Wa an tawafika bainas Safa wal Marwah, dan juga kamu jalan antara Safa ke Marwah, sa'i, apa yang kau dapatkan? Wa an ukufika ashiyata Arafah wa ma laka fi, dan kau wukuf di Arafah lalu apa yang kau dapatkan? Wa an rammikal jimar wa ma laka fi, dan engkau melontar dan apa yang kau dapatkan dengan lontaranmu itu? Wa an nahrika wa ma laka fi, dan juga kamu sembelih hewan di musim haji dan apa yang kau dapatkan? Ma'al ifadah, dan juga apa yang kau dapatkan dengan tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Maka orang itu kaget. Orang itu mengatakan, walladhi ba'athaka bil haqq la'an hadha ji'tu as'aluk. Demi zat yang mengutus anda dengan benar, benar-benar itu yang saya mau tanya. Jadi sebagai mukjizat dari Allah untuk Nabi SAW, kalau dia betul Nabi, beliau bisa tahu apa yang orang mau tanya sebelum orang bertanya gitu. Maka Nabi SAW jelaskan, dan hadis ini derajatnya hadis hasan, ya. Kata Nabi SAW, فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَعُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. Ketahuilah kalau kau keluar dari rumahmu dan tujuanmu mendatangi Masjidil Haram, Baitul Haram, Mekah, Ka'bah, ya. لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا. Tungganganmu tidak meletakkan satu kakinya, وَلَا تَرْفَعُ, dan mengangkatnya, إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنًا. Kecuali Allah akan catatkan untukmu setiap langkah hewan tungganganmu 1 pahala. Kalau riwayat tadi sebelumnya, langkah kakimu juga. Jadi tunggangan sama kita sama-sama diberikan pahala. Wa maha anka khati'ah, dan juga akan menghapuskan dosamu. Wa amma raka'ataka ba'da tawafika itki raqabati min bani Ismail. Kalau kau sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, pahalanya 2 rakaat yang cuma 2-3 menit itu sama dengan bebasin 1 budak dari anak Ismail. Ya, pernah dengar nama Bilal, ya? Kan Bilal dulu budak kan di Mekah, budaknya Umayyah bin Khalaf, ya. Terus yang bebasin Abu Bakar. Nah semenjak Abu Bakar bebasin, semua apa yang dikerjakan Bilal, Abu Bakar panen pahalanya. Dia jadi muazzinnya Nabi, semua orang sholat karena panggilan azannya, dia berjihad, dia menikah. Pokoknya semenjak itu Abu Bakar panen semua pahalanya, hanya kena bayar tebus dia. Nah kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu, ya, sama pahalanya dengan bebasin 1 anak dari anak Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah ka'idki 70 raqabah. Kalaupun kamu sa'i jalan antara Safa dan Marwah itu 7 kali, sama pahalanya dengan bebasin 70 budak. Berarti 1 kali jalan Safa ke Marwah 10 budak. Marwah ke Safa 10 budak, 70 budak. Ini bukan main-main. Hanya jalan santai. Zikir, baca Quran, berdoa, semua orang jalan. Apalagi masa sekarang, Masya Allah, AC, marmer, air zam-zam, luar biasa. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang-orang dulu bagaimana melakukan ibadah itu. Panas, capek. Allah mudahin kita sekarang. Orang mau dari Indonesia dulu kalau pergi haji, itu bisa berbulan-bulan naik kapal laut. Kalau masih punya nenek itu bisa cerita, ya. Mereka susah. Kadang-kadang sudah pamit sama keluarganya, mungkin bisa kembali hidup atau tidak. Kita sekarang bisa tektok nih. Pergi ke sana, 9 jam pesawat, masuk umroh ke Mekah, bisa pulang ambil pesawat besok subuh. Kemudahan luar biasa. Kalau di masa sekarang punya kemampuan tidak haji dan umroh ini rugi sekali. Termudahkan semuanya. Gitu kan? Itu pun masih banyak yang ngeluh. Panas Ustaz. Terus mau tunggu Mekah dingin. Ya nggak bakal terjadi. Gitu. Sama juga padat sekali Ustaz. Terus mau tunggu Mekah kosong buat anda sendiri. Nggak bakal terjadi. Orang semua kejar pahalanya. Kan gitu. Saya pernah gitu telepon teman saya di Madinah. Lagi Ramadan, saya kebetulan haji sama ayah waktu itu. Allah yarham, sudah meninggal beliau. Kemudian saya telepon dia. Sambil ngobrol-ngobrol saya tanya, ini orang penduduk Madinah, kamu sudah umrah? Waktu itu Ramadan, kan umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi pahalanya. Kamu sudah umrah? Dia bilang, ya akhi, Mekah penuh sekali. Terus saya bercanda, saya bilang, kamu mau tunggu Mekah kosong? Buat kamu, enggak bakalan sampai hari kiamat.
Makin tahun makin rame pasti, makin banyak orang masuk Islam, makin banyak orang kejar. Ini cuma pemerintah Saudi batasin aja nih. Coba kalau tidak dibatasin, penuh itu Mekah. Orang semua mau kejar pahala kan. Dan saya selalu pandu pada jemaah, jangan selalu menanamkan rasa persepsi negatif buat dirinya sendiri. Sebelum tawaf, lihat di TV di kamar hotelnya, oh rame, padat, sudah ketakutan sendiri. Kenapa harus? Saya bilang tidak usah melihat itu, tidak usah khawatir. Masuk tempat tawaf, niatkan ikhlas karena Allah. Kami pernah umroh akbar 520 orang. Penuh banget itu. Begitu kami turun, Ustaz gimana nanti masuk? Di mana saya ingatkan, Bapak Ibu ikhlaskan niat. Nikmati setiap langkahnya. Lisannya selalu berdoa. Sibuk dengan itu. Tidak usah lihat, oh ini orang Afrika, ini orang bule. Tidak usah. Tidak usah lihat sana. Sibuk zikir aja doa. Nikmati. Begitu kami masuk, subhanallah mudah aja. Padahal lagi penuh-penuhnya tempat tawaf. Tergantung niatnya. Dan kalau sudah sangka buruk sama Allah, kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya begini. Sudah seperti niatnya. Allah kasih. Kan gitu. Itu selanjutnya. Jadi lalu kata Nabi SAW, wa amma wuqufuka asyata Arafah, adapun kamu wukuf di Arafah, kepada sahabat yang tanya tadi ya, kita kembali ke riwayat ini. Fa inna Allah yahbitu ila samai dunya fayubahi bikumul malaika. Maka Allah saat itu turun ke langit bumi di Arafah. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Kita imani apa adanya gitu ya. Kemudian Allah membanggakan kali di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil berfirman, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amik yarjuna rahmati. Hamba-hambaku ini datang menemui panggilanku, maksudnya kita untuk haji kan seruan panggilan dari Allah. Dalam kondisi mereka berdebu, datang dari seluruh penjuru bumi ini hanya untuk mengharapkan rahmatku. Falau kana dzunubukum ka'adadi raml. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, ini disebutkan bagi orang yang hadir di Arafah ya. Kalau dosa kalian sebanyak jumlah pasir di muka bumi, au kaqatril matar, atau seperti tetesan air hujan, au kazabadil bahr la ghafartuha, atau seperti buih di lautan. Pernah lihat buih karena air asin ya, ada busa-busa putih, banyak sekali itu di lautan. Nah sebaiknya itu pun la ghafartuha, saya akan bersihkan. Afidu ibadi magfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Maka bubarlah dari Arafah ini wahai hamba-hambaku dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosa kalian dan siapapun yang kalian mohon ampun untuknya. Wa amma ramyu kal jimar, adapun kau melontar, ya biasa kita bilang lontar setan ya. Falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Maka setiap satu biji batu kerikilnya itu membersihkan satu dosa besar. Ini luar biasa nih. Batu kerikil kecil cuma bismillah saja lempar, itu satunya gugurin satu dosa besar yang membinasakan. Berarti 7 butir, 7 dosa besar. Hanya lontar. Itu jalan santai. Lempar saja. Cuma butuh keikhlasan. Gitu kan? Begitu mudahnya Allah berikan kita balasan pahala dengan ibadah yang ringan. Itu hari pertama tadi, hari Raya Idul Adha, Jumrah Aqabah 7 butir. Besoknya hari Tasyrik, 11, 12, 13 itu lontarnya 3 titik. Jadi 21 per harinya. Kecil, jumrah kecil ya. Ini cuma istilah saja. Tiangnya sama saja ukurannya. Jangan ibu bayangkan oh jumrah sughra itu kecil berarti. Tidak, tiangnya besar. Leluasa kita melontar ya, sangat luas. Maka kecil 7 butir, sedang 7 butir, besar 7 butir. Berarti 21. Berarti di hari Tasyrik per harinya 21 dosa besar gugur. Kali 3 hari. 63 dosa besar dimaafkan plus 1 hari 64 dosa besar ya, diampuni hanya dengan jumrah saja. Lalu kata Nabi SAW, wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun sembelihan yang kamu sembelih maka sudah pasti akan menjadi aset yang kau panen pahala pada hari kiamat. Wa amma hilakuka ra'sak. Adapun engkau mentahallul, mencukur rambut. Falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasanatun wa tumha anka biha khati'ah. Maka setiap kali rambutmu itu akan dicatatkan satu pahala karena gunting untuk Allah, gitu kan? Dan dihapuskan satu dosa. Satu rambutnya dicatat satu pahala dan diampuni satu dosa. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalik. Adapun tawafmu, maksudnya tawaf wajib haji, tawaf ifadah, fa innaka tatufu wala dzambalak. Maka engkau pada saat selesai tawaf, maka sudah tidak punya dosa lagi sama sekali. Ya'ti malakun hatta yada'a yadayhi baina katifaik. Allah akan datangkan malaikat yang memegang pundakmu. Bagaimana kita tidak tahu. Kita imani apa adanya. Fayaqul, sambil mengatakan kepadamu, i'mal fima tastaqbil.
Sekarang mulailah beramal untuk masa depan, sisa umurmu saja. Faqad ghufira laka ma madha. Karena sudah yang lalu-lalu sudah dimaafkan semuanya. Sudah dimaafkan. Nah ini keutamaan haji. Dan ini kalau kita mau bahas berjam-jam ya. Bab haji itu luas sekali. Di manasik pun kadang-kadang cuma dibahas sebagian. Nanti akan ada praktek di lapangan. Tapi ini adalah ibadah yang paling afdal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ya. Baik, ini amalnya tentang haji. Kemudian selanjutnya adalah amal yang datang setelah itu ya. Bagi yang tidak haji, maka puasa. Dan lebih baik kalau bisa puasa 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, itu yang kita kerjakan puasanya. 1 sampai tanggal 9. Ya, kita 9 hari berturut-turut puasa sunnah. Kalau nggak bisa, coba usahakan berapa hari saja yang kita mampu. Kalau nggak bisa, jangan kehilangan tanggal 9-nya, yang hari Arafah. Ya. Dan ini ada solusi yang sangat baik buat ibu-ibu, karena fatwa ulama boleh meminum penunda haid. Lagi haji dan umrah, supaya tidak terganggu tawaf, dan lagi Ramadan, supaya tidak punya utang Ramadan. Nanti haidnya habis Idul Fitri aja. Nah sama juga hari Arafah ini. Jangan kena alasan saya haid. Sudah ada fatwa sekarang boleh minum penunda haid, kalau masih haid tentunya, supaya bisa puasa Arafah. Sayang sekali setahun sekali. Dan kata Nabi SAW, puasa hari Arafah membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah ini ibadah yang kedua, puasa. Kenapa puasa dijadikan ibadah yang nomor 2 oleh para ulama? Karena ada hadis Bukhari yang berbunyi, ya sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, semua amal ibadah anak Adam sudah tentukan kadar pahalanya kecuali puasa, karena dia milikku, aku akan balas secara langsung. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Dan orang yang puasa memiliki 2 kegembiraan pada saat dia sedang buka puasa karena hilang dahaganya, dan pada saat nanti bertemu dengan Tuhannya. Nah seperti itulah ya ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Karena Allah berfirman tadi dalam surah Al-Fajr, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut kejar sebelum subuh Idul Adha. Jadi setiap malam tahajud. Ya. Tapi beda dengan tarawih. Kalau tarawih kan dikerjakan habis badai isya. Nah kalau ini di malam harinya. Sholat tahajud. Dan alhamdulillah selama Ramadan kita sudah dilatih terbiasa bangun makan sahur. Harusnya sudah terbiasa bangun di waktu-waktu itu. Kalaupun misalnya sekarang sudah luput dari bulan Syawal sampai Zulqa'dah kemarin habis lebaran kita sudah lalai, udah nggak sholat malam, nanti harus pakai ya alarmnya untuk bangunin sholat. Ini malam-malam mulia sekali, lebih afdal dari jihad sholat malamnya, 10 malam berturut-turut. Yang keempat, sholat Idul Adhanya. Walaupun ibu lagi berhalangan, Nabi SAW itu kalau Idul Fitri Idul Adha tetap menyuruh semua muslimin keluar. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Perempuan berhalangan pun tetap datang dengan tujuan meramaikan dan juga mendengar khutbah Id. Mendengar khutbah Id. Jadi keluar sholat. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah berkurban. Ya. Dan kurban ini sangat dianjurkan tentunya ya. Boleh memilih satu dari 3 jenis hewan. Unta, sapi ataupun kambing atau domba. Nah, tetapi Nabi SAW memang pernah menyembelih domba, 2 jantan domba bertanduk dan juga pernah menyembelih unta. Nah, karena di Mekah jarang bisa dikatakan tidak ada sapi ya di sana, maka memang tidak disembelih sapi, tapi boleh. Khusus unta sama sapi boleh partisipasi sampai 7 orang, boleh partisipasi bukan keharusan. Ini saya perlu jelaskan karena ada satu ibu, salah satu pimpinan pengajian kami pernah transfer uang ke kami karena kami ada program menyebarkan daging kurban di yayasan kami. Mungkin tadi ada teman-teman yayasan sudah jelaskan sedikit programnya. Yang jelas beliau bilang, Ustadz ini buat saya, buat suami saya sama 2 anak saya. Nanti Ustadz sebentar ya, saya cari dulu 3 orang lagi. Padahal uangnya sudah cukup 1 ekor. Saya tanya kenapa ibu harus cari 3 orang? Kan harus 7 orang Ustadz. Enggak. Kalau ibu bisa sendiri 1 sapi, ibu sendiri. Supaya pahalanya lebih sempurna. Jangan harus 7 orang, itu cuman solusi. Kalau orang tidak mampu, dia bisa keroyokin. Jadi 1 sapi bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, maksimal 7 orang. Nah gitu. Selama mampu sendiri, kenapa nggak sendiri? Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba jantan, beliau pernah menyembelih beberapa ekor unta, gitu kan?
Jadi boleh kalau ibu punya kemampuan sembelih sebanyak mungkin. 100 ekor domba, 200 ekor domba, kalau mampu kenapa enggak? Walaupun saya pribadi cenderung dengan domba sama kambing ya. Karena alasannya waktu Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim diganti dengan apa? Dengan domba kan gitu. Ada juga pendapat yang mengatakan lebih afdal sapi sama unta karena lebih besar. Itu perselisih pendapat ulama. Tapi saya pribadi cenderung dengan domba sama kambing. Karena memang Nabi SAW sendiri dalam hadis Bukhari menyembelih 2 domba jantan. Disebutkan ciri-cirinya bertanduk. Terus warna kulitnya putih dan bagian mata dan keempat kakinya ada bulu hitamnya. Disebutkan detail tentang ciri itu. Dan tentu tidak boleh cacat ya hewan tersebut ya. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan. Para sahabat itu membeli hewan kurban mereka 6 bulan. 6 bulan sebelum Idul Adha. Mereka sudah beli, mereka gemukin supaya nanti kalau disembeli untuk Allah dalam kondisi sempurna. Ya, selama mampu beli saja, biar mahal, gak usah peduli. Allah berfirman dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah pasti Allah akan ganti. Ya, mirip juga dengan haji sama umroh ya. Tadi lupa saya singgung itu, ada hadis yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis sahih, atau hadis sanadnya hasan tepatnya, yang Nabi SAW sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu hadis sahih, maaf. Ya. Ya, kata Nabi SAW, inna ajruki fi umratuki ala qadri nafakatuki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan hai Aisyah dalam umrah yang kau kerjakan sesuai dengan besarnya uang yang kamu keluarkan. Dalam riwayat lain juga energi yang kamu keluarkan. Jadi nggak usah khawatir bayar travel ya. Kalau mampu yang bagus bayar yang bagus. Kenapa susah-susah? Mampu bisnis kelas pakai bisnis kelas. Waktu juga Allah akan ganti kan gitu. Kenapa harus perhitungan? Kadang-kadang ada orang sangat mampu cari travel yang paling murah walaupun transitnya sampai 3 kali. Nggak masalah. Ini cuma istilah dari saya. Kadang-kadang kan cuma 2 kali transit, tapi menyusahin diri kenapa? Dia mampu bayar tiket yang direct, selisihnya cuma 1 juta 2 juta. Dia mampu sebenarnya, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia mampu bayar hotel yang berhadapan langsung dengan Masjidil Haram, turun tinggal sholat. Enggak, sengaja bayar lebih murah walaupun jauh. Akhirnya keluar sholat duhur, balik lagi nanggung sudah mau asar. Belum dia makan siang. Mau balik lagi maghrib sudah capek. Ini kenapa nggak yang bagus saja sekalian? Allah akan ganti. Ini hadis sahih ya. Aisyah waktu dinasihati oleh Nabi ingatkan istrinya, sesungguhnya kadar besarnya pahalamu dalam umrahmu sesuai dengan kadar nafkah yang kau keluarkan buat dirimu. Itu besar sekali pahalanya. Di dalam riwayat lain, innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatuki. Sesungguhnya besarnya kadar pahalamu tergantung dengan energi yang kau keluarkan dan juga ya, atau waktu yang kau luangkan juga dengan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi seperti itulah ya. Jadi sambil kita kembali ke hewan kurban tadi, usahakan pilih yang terbaik, ya, yang paling gemuk, yang paling besar. Itu antara kita sama Allah SWT. Kalau suami istri masing-masing mampu, masing-masing berkurban. Tapi kalau ada yang bertanya, bisa nggak Ustaz? Kalau suami saya yang berkurban atas nama keluarga, boleh. Misalnya suami ibu bilang, udah saya sembelih 1 domba, ini buat saya sama istri sama anak saya, itu boleh. Tapi kami selalu sarankan kalau seorang muslimah dia punya tabungan sendiri, dia punya uang. Kenapa dia nggak berkurban? Kurban sendiri gitu kan? Antara dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting sekali untuk dilakukan. Dan di 4 hari ini kita tidak boleh puasa. Idul Adha sama 3 hari hari tasyrik. Ini memang hari makan. Kita dianjurkan makan hewan kurban kita. Memang kita hari makan di situ ya. Makanya dianjurkan untuk tidak puasa. Bahkan tidak boleh orang puasa di saat itu. Memang 4 hari ini kita disuruh makan hewan kurban kita. Sisanya semua amal-amal yang lain. Di antaranya mungkin yang kita masukkan yang ke-6 sedekah. Ya. Perbanyak sedekah yang terbaik. Karena ini lebih afdal daripada jihad. Siapkan sedekah-sedekah yang terbaik. Apalagi kalau sedekahnya itu dilakukan di tempat-tempat yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kayak waktu kita sekarang di Gaza, di Rafah. Ya, itu sangat penting untuk kita menyumbang buat mereka. Atau misalnya ada saudara kita pergi haji, kita titipin. Ini ya saya titip uang, saya tolong nanti disedekain di Mekah ya. Yang tadi saya bilang kadang-kadang kami buat program itu memang. Buat jemaah yang mau silahkan, nanti kami coba alokasikan di sana. Biasanya kita live kan, nanti tinggal lihat, oh ini pembagiannya gitu ya. Tapi kami tidak akan buat report laporannya. Karena itu repot sekali kalau kita harus
tulis laporannya itu sudah antara kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Ini bab sedekah penting sekali untuk kita buka di saat kita masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Selebihnya zikir, doa, baca Quran, majelis ilmu, bakti sama orang tua, semua kebaikan, jenguk orang sakit, semua ini akan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sia-siakan, hari-hari emas kita akan datang sebentar lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan dan terus tersibukkan dengan amal saleh, termasuk jangan lupa gunakan maksimal waktu itu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, karena taubat juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, itu saya Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga semua yang hadir offline ataupun online, baik live ataupun siaran ulang, nanti dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, serta juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah jaga selalu persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negeri kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah dalam hal-hal yang tidak melanggar perintah agama. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di hari-hari sekarang di Gaza dan Rafah dan Palestina secara umum, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan hajat-hajat kita ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.